Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban di channel YouTube saya Mufti Ali Sya'ban. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang budiman. Insyaallah sekarang pada tanggal 22 Februari hari Sabtu, tepatnya jam 0.13 dini hari ya. Insyaallah ini saya akan membahas tentang hukum-hukum, membahas tentang fikih puasa, karena kebetulan nanti kita sudah sangat berdekatan dengan bulan Ramadan, yaitu sekitar 7 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka dari itu kita sebagai muslim ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa pentingnya kita menuntut ilmu, khususnya ilmu yang membuat ibadah kita menjadi lebih baik lagi ya, akidah kita lebih baik lagi, dan hati kita menjadi lebih bersih. Maka insyaallah pada hari ini, pada kesempatan ini kita akan membaca kitab, kita akan mengkaji dan mengaji kitab yang berjudul Ittihaful Anam bil Ahkami bi Ahkamis Siyam ya. Ini merupakan kitab kontemporer yang disusun oleh Dr. Zain ya, bin Muhammad bin Hussein Al-Idrus ya. Ini kitabnya sama saya, ada PDF-nya. Nanti saya akan taruh di link di deskripsi ya. Ini adalah cetakan Maktabah Mujallat Arabi ya. Mujallat Arabi ini merupakan maktabah yang ada di depan Al-Azhar ya. Depan Al-Azhar banyak mahasiswa-mahasiswa yang membeli kitab di depan Al-Azhar ini. Dan ini yang saya pakai adalah cetakan yang ketiga ya. Cetakan pertamanya itu di dicetakan Darul Faqih ya. Darul Faqih itu sekitar tahun 1429 ya. Lalu cetakan ketiganya ini 2016 Masehi dan Hijriahnya tahun 1437 ya. Oke. Ini saya usahakan ya, karena sambil menunggu waktu subuh, mudah-mudahan kita bisa khatam kitab ini ya. Kitab ini sebenarnya cukup panjang juga, ada sekitar 300 halaman lebih ya, 329 halaman ya. Nanti kita akan memulai membacanya, mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita juga berada di Masjid An-Nabawi, ya, Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan lindungan, mendapatkan syafaat, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mendapatkan cinta dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa ya yang budiman. Ini mengapa saya mengambil kitab ini untuk dibahas? Pertama, memang kitab ini merupakan kitab yang ringkas dan mudah dipahami ya, dengan bahasa kekinian, bahasa kontemporer ya. Kemudian juga ini kitab sebagai bentuk risalah ya, risalah karena disusun khusus untuk hukum-hukum puasa ya, dengan fikih tentang puasa dan apa yang berkaitan dengannya. Begitu juga kenapa saya pilih ini, karena di sini kita karena beliau mazhabnya Syafi'i, jadi beliau mengutarakan biasanya pendapat-pendapat dari mazhab Syafi'i, baru kemudian jika ada pendapat dari mazhab lain baru beliau utarakan ya. Jadi seseorang itu metodenya adalah menjabarkan dulu ya, satu mazhab, lalu
diberikan pendapat mazhab yang lain ya sebagai sebuah kemudahan atau solusi atau jalan keluar ya. Di sini dirasah fiqhiyah muqaranah ya. Jadi sebagai ada fikih perbandingan di dalamnya ya. Baik, tapi bukan hanya itu, ada 4 pembahasan yang lain. Ada ta'ammulat fi ayyamis siyam, fi ayatis siyam ya. Ada pemahaman beliau tentang ayat-ayat puasa. Yang kedua adalah ad-durar al-hisan fi dzikri fawaid khatmil Quran. Ada juga beliau tulis fadilah-fadilah tentang mengkhatamkan Al-Quran ya. Kemudian yang ketiga adalah doa fi Ramadan. Doa fi Ramadan, doa-doa apa saja yang ada di Ramadan. Kemudian yang keempat adalah nama-nama asma'u syahr Ramadan. Asma'u syahri Ramadan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Amma ba'd. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumi ulama'ina as-salihin fi darain amin. Ya. Jadi kita baca muqaddimah beliau. Bismillah, alhamdulillahilladzi akramana bi fariidatil siyam وجعلنا طهرة من الذنوب والآثام وصحة للعقول والأجسام بعد أن أكرمنا بنعمة الإسلام وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. Ya. Di sini beliau memuji Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya puasa itu merupakan sebuah wasilah bagi kita untuk diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akramana bi fariidatis siyam. Jadi kita diberikan, jadi taklif itu litakrim. Jadi dibebankan karena kita untuk mencapai sebuah kemuliaan. Ya, taklif atau hukum-hukum taklif yang dibebankan kepada manusia itu tentunya adalah sebagai bentuk takrim, ya, sebagai kemuliaan. Karena orang kalau ditaklif ya dibebankan hukum-hukum taklif, puasa, haji, sholat dan lain sebagainya, itu tentunya ada syarat-syarat tertentu ya, nggak semuanya orang ya. Makanya orang yang berakal itu yang diberikan taklif. Orang gila ya, orang yang tidak punya akal ya, itu tidak diberikan taklif. Maka ini merupakan kehormatan bagi kita ya, bukan sebagai beban semestinya ya. Kalau kita memahami sebuah konsep penghambaan itu tersendiri ya. Wa ja'alana tuhratan minadh dhunubi wal atham, dan dijadikannya faridah ini maksudnya kewajiban, kembalinya kepada kewajiban sebagai tuhratan minadh dhunubi wal atham, sebagai pembersih dari dosa-dosa dan keburukan. Ya. Wasihatan lil uquli wal ajsam, begitu juga sebagai wasilah kita untuk menjadi sehat ya, secara akal dan secara jasmani. Ya, karena tentu kita dalam 11 bulan ya, 11 bulan itu kita Masya Allah makannya itu tidak teratur ya. Ada yang makannya apa aja dimakan sama dia ya. Yang sehat, yang nggak sehat ya, dimakan sama dia. Maka ini sebuah kesempatan ketika seorang muslim masuk ke bulan Ramadan ya, sebagai bentuk dia menjaga dirinya ya, dibersihkan itu tubuhnya. Tapi bukan hanya tubuh. Jadi lapar itu ya, kita dilatih juga agar supaya ya, sehat secara pikiran. Karena orang makannya bagus ya, makannya bagus, ibadahnya bagus, maka
bisa mendapatkan akal yang sehat. Ba'da an akramana bi ni'matil Islam. Ya, tentunya dengan setelah diberikan kita nikmat Islam. Jadi nikmat Islam itu adalah nikmat yang utama, ya. Kita sudah masuk Islam baru diberikan kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam Islam. Itu salah satunya adalah kita berpuasa. Ya, salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Ini dikutip oleh musannif, ya. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Ya. Jadi ini ayat Quran artinya adalah Allah memberikan, menyempurnakan, ya, menyempurnakan nikmatnya kepada kalian zahiratan wa batinah, yang nampak dan yang tidak nampak, ya. Fa nahmadu ta'ala ala karamihi wa ni'amihi wa nas'aluhu an yuwaffiqana li tamami syukri wa yumdidna bimadadin min 'indi wa sallallahu wa sallama ala man arsalahu ilaina rahmatan fada'a bil hikmati wal mau'izatil hasanah sayyiduna Muhammad sayyidul mursalin, sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi al-mutahhirin wa radiyallahu ta'ala an ashabihil muhtadin wa amman sara ala nahjihi ila yaumiddin. Juga beliau menyebutkan bahwa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan taufik untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya, ya, dan diberikan pertolongan, diberikan kemudahan untuk senantiasa taat, ya, kepadanya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala man arsalahu ilaina rahmatan fada'a bil hikmati wal mau'izati hasanah, ya. Dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang diutus oleh Allah untuk mendapatkan untuk menyebarkan rahmat, ya. Dan beliau adalah sosok yang pembawa syariat, ya. Kita tahu puasa dari beliau, kita tahu bagaimana beribadah dari beliau, maka sudah barang tentu kita harus tidak melupakan jasa-jasa beliau dengan bersalawat dan salam kepada beliau. Apalagi ini di bulan Sya'ban, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak panjang, ya. Saya juga tidak menyebutkan satu persatu istilah-istilahnya, ya, yang seperti yang ada di dalam kitab-kitab klasik, ya. Disebutkan alhamdulillah, ya, alhamdulillah artinya apa, lalu dalilnya bagaimana, hadis-hadisnya apa, ya, bagaimana kita memuji, ya. Tentunya itu sangat panjang sekali jika dibahas secara satu persatu, ya. Jadi kita lebih fokus kepada pembahasan fikihnya, ya. Ya, jadi di dalam kitab ini ada sekitar 20 pembahasan, ya. Pembahasan yang pertama adalah al-mabahatul awwalu fil kalami an ikhtilafil madari wa ittihadiha, yaitu tentang perbedaan matla' dan perbedaan tempat matla', ya. Nanti saya jelaskan apa itu matla', wa ittihadiha, dan persamaan matla' itu. Yang kedua adalah ta'rifus shaum wa arkan, ta'rifus shaumi wa arkani wa syurut wa wujubi, ya. Jadi ta'rif tentang puasa, ya, ta'rifus shaum wa arkanuhu wa syurutu wujubihi, jadi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ya. Al-mabhatsu tsalitsu fi bayani niyatis shaum, yang ketiga adalah tentang seputar hukum niat puasa. Al-mabhatsu rabi', yang keempat, fi dzikri muftiratis shaim, tentang hal-hal yang membatalkan seorang
itu dalam berpuasa. Yang kelima, fi bayanil ma'dzurin fil iftar, menjelaskan tentang orang-orang yang dimaafkan untuk berbuka, ya, untuk tidak berpuasa. Al-mabhatsus sadis fi bayani hukmi ta'khiril 'adati syahriyah min ajlil ibadah kas-shaum wal hajj, tentang hukum-hukum kebiasaan pada satu bulan, ya. Hukum bagaimana mentakhir, ya, kebiasaan dalam satu bulan, maksudnya seperti haid gitu ya. Jadi bagaimana hukumnya memakai obat untuk menahan haid karena niat untuk puasa dan untuk haji. Yang ketujuh, fi bayani hukmil huqani atau al-ibari, beratun ibaru, ya, jamaknya, tentang pembahasan hukum suntik, ya, suntik. Yang ke-8, fi bayani hukmil qatratil ain lis-shaim, tentang meneteskan air atau obat ke mata, ya, obat mata. Al-mabhatut tasi'u fi bayani hukm qatratil udhun lis-shaim, yang ke-9 tentang meneteskan ke telinga, meneteskan telinga, meneteskan baik obat maupun air ke telinga. Al-mabhatul 'ashir fi bayani hukmil bukhakh alladhi yasta'milul marda, bagaimana hukum mengenai bukhakh. Bukhakh itu adalah sebuah obat, ya, yang dipakai oleh orang yang sakit. Ada sebuah alat gitu ya, sebuah alat. Yang ke-11 adalah hukum akhdid dam minas shaim, mengambil darah dari orang yang berpuasa. 12 adalah hukum ibtila'in nukhama, menelan, hukum menelan ingus, ya, atau riak. 13 adalah fi dzikri sunanis shaum wa adab, ya, adab-adab puasa, ya, dan sunah-sunahnya. Kemudian 14 tentang makruhatus shaum, hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa. Yang ke-15 adalah hukum bersiwak, fi bayani hukmi siwak lis-shaim. Kemudian yang ke-16 fi bayani hukmi tib lis-shaim, hukum memakai wewangian di saat puasa. 17 fi bayani hukmi ishtiratis siyam fil i'tikaf, ini tentang i'tikaf, ya, hukum-hukum i'tikaf, apakah dia termasuk syarat, syaratnya adalah berpuasa atau tidak, ya. Dan banyak yang hal-hal yang berkaitan dengan itu. Kemudian 18 masail mansurah fi siyam wa tadammun al-kalam ala 18 masalah mansurah fi siyam. Ada masalah-masalah, ya, yang terkait dengan puasa. Kemudian yang ke-19 masailu fi siyam nadirah wa tarifah, masalah-masalah yang jarang, atau masalah-masalah yang ya, jarang terjadi pada saat puasa. Yang ke-20 yang terakhir, di kalam an shalat tarawih wa ma yata'allaqu biha, ini tentang pembahasan tentang tarawih, bagaimana hukum-hukumnya, hukum-hukumnya, dan bagaimana juga pendapat-pendapat ulama mengenai salat tarawih ini, ya. Itu saja, ya. Ini saya buru-buru ini biar mudah-mudahan kita bisa mendapat, ya, sedikit ilmu, ya, dari apa yang kita baca, ya. Untuk selanjutnya nanti saya akan tulis di deskripsi, teman-teman bisa memberi masukan, kritik, dan sarannya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ila liqa'in akhar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.